iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Senang sekali ketemu lagi nih dengan saya. Ternyata saya cek di aplikasi SIM PKB Instruktur sudah ketemu juga dengan Ibu Bapak di modul 1.2 ya. Jadi ketemu yang kali yang kedua. Nah, kita sudah 29 orang di room. Ada saya, ada Ibu Acil, Ibu Bapak PP ya, dan kawan-kawan CGP. Belum lengkap sih, tapi nggak apa-apa, mungkin kita mulai aja guyur-guyur ya. Kalau bahasa orang Lebong tuh gute-gute. Nah, Ibu Tenti. Kabar Bu Nufrini. Baik, alhamdulillah. Ibu Tenti sedang berada di negara bagian mana ini sekarang? Sudah pindah. Itu Lebong dah, Bu. Itu Lebong. Oh, baik. Kita mulai saja. Kawan-kawan, jadi saya akan meminta Pak Edi Suhanda deh langsung todong ini. Bapak PP boleh memimpin dengan doa. Bapak PP silahkan. Oke, terima kasih kepada Ibu Noprini sebagai instruktur kita pada hari ini, dan terima kasih juga atas kehadiran Ibu Betty dan Ibu PP Ibu Pasil yang satu, nggak hafal saya karena bukan Pasil. Oke. Dan rekan-rekan CGP hebat semuanya di dalam Kabupaten Lebong dan Kabupaten Mukomuko. Inilah untuk mengawali agar ruang pemahaman elaborasi kita pada hari ini pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dapat terlaksana dengan baik, lancar, dan bermakna untuk kita sehingga kita dapat memahami isi modul dengan baik. Marilah kawan-kawan semua kita berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Silakan Ibu Nok. Baik, terima kasih Pak Edi sudah membantu untuk memimpin doa dengan atas siang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita 90 menit ini berjalan dengan lancar, kawan-kawan mendapatkan banyak manfaat dan insight dari modul 3.1 ya yang akan kita pelajari. Oke, saya izin berbagi layar. Nah, sudah terlihat ya layar saya, Ibu Bapak? Sudah dah. Kita masuk ke modul 3.1 ya. Tidak terasa artinya sebentar lagi Ibu Bapak akan segera mengakhiri, segera selesai ya dari modul terakhir, Bu. Dari program pendidikan guru penggerak ini. Kalau di paket modul 1 kita cerita tentang bagaimana membangun fondasi. Jadi di paket modul 1 itu lebih kepada membongkar mindset Ibu Bapak tentang saya ini sebenarnya pendidik yang seperti apa sih gitu ya. Di modul paket modul 1 itu kan ketemu dengan modul 1.1, refleksi filosofis KHD, kemudian
nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi, disiplin positif, sudah juga belajar paket modul 2 tentang apa saja yang harus Ibu Bapak pelajari, soft skill ya, untuk melaksanakan pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Kita belajar pembelajaran diferensiasi, belajar bagaimana mengelola emosi dengan KSE, dan kemudian juga belajar keterampilan yang powerful yaitu coaching. Nah, di paket modul 3 ini kawan-kawan, endingnya sebenarnya kan akan diarahkan menjadi seorang pemimpin ya, walaupun Ibu Tensi sudah kepala sekolah ya, tapi kawan secara umum CGP ini nanti harapannya akan menjadi kepala sekolah, akan menjadi pengawas sekolah gitu. Nah, di paket modul 3 ini, 3.1, 3.2, dan 3.3 kita akan belajar sama-sama ilmu-ilmu skill yang harus kita ketika menjadi seorang pemimpin itu seperti apa. Dimulai dengan modul 3.1 yaitu bagaimana mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Mungkin nanti Bu Tensi akan berkata, coba saya dapat modul ini sebelumnya ya, gitu ya, dari pengalaman. Oke, intermezzo aja, mohon maaf ya Ibu Tensi. Ibu Tensi ini adalah teman saya di kampus gitu, jadi akan banyak namanya saya sebut. Nah, nggak usah perkenalan lagi ya. Ukubatun Lebongkulo. Oke, jadi kalau untuk teman-teman muko-muko roaming mungkin ya, nenek saya itu berasal dari Lebong, jadi saya memang senang sekali kalau elaborasi pemahaman dari dulu teman-teman CGP dari Bengkulu. Ibu Betty, sebenarnya saya melakukan sesi elaborasi pemahaman untuk hari ini karena saya itu ada sesi CPP itu sampai dengan jam 4 nanti. Sekarang sedang berlangsung CPP angkatan 8. Tapi karena saya cinta dengan Bengkulu, Mbak Gloria tuh menyatakan masih perlu instruktur untuk tanggal 13 gitu ya. Dan terus saya, ini kayaknya bisa lah ini ya, untuk sesi kedua aja bisa bantu untuk CGP Bengkulu. Jadinya teman-teman CPP tadi saya mulai lebih cepat agar berakhir bisa ketemu dengan kawan-kawan. Aja ya. Oke. Jadi saya izin menyapa untuk Ibu Bapak semua. Kemarin sudah berkenalan di modul 1.2. Jadi saya ucapkan selamat berjumpa kembali. Ada Pak Afendi, Pak Agus, Pak Andrian, Pak Rifatul ya. Terima kasih Pak Idisul Senda, Ibu Bapak PP hebat ya. Dan tentu saja saya udah ngobrol tadi sebelum Ibu Bapak hadir dengan Ibu Betty. Ibu Betty sehat-sehat selalu ya, Ibu Betty di tebing tinggi. Terima kasih sudah membersamai CGP hebat dari Lebong dan Muko. Kemudian ya. Izin menyapa Ibu Aisyah, apakah sudah hadir bersama kita? Belum hadir ya kayaknya. Mudah-mudahan Aisyah selalu dalam keadaan sehat. Kalau saya jadi hasil di kelas elaborasi pemahaman juga nggak pernah hadir. Mohon maaf saya pada CGP saya karena saya di kelas sebelahnya. Oke. Terima kasih juga kepada Mbak Yeti selaku admin dari BGP Bengkulu yang sudah menemani kita. Kita lanjut Ibu Bapak. Ini adalah beberapa kesepakatan kelas. Jadi seperti sebelumnya kita tidak diperkenankan untuk melakukan record karena recording ada pada BGP Bengkulu. Kita selalu mengupayakan mikrofon dalam keadaan mati, terkecuali Ibu Bapak akan menyampaikan pendapat atau dipersilakan untuk berbicara. Ya. Lalu apalagi nih, memanfaatkan fitur raise hand, membuat catatan kecil, kemudian memanfaatkan kolom chat untuk menyampaikan pendapat, efisien dengan waktu. Lalu roda gigi ini adalah kalau dalam kegiatan daring
hal-hal teknis seperti terlempar dan sebagainya itu ada hal yang biasa. Jadi kalau terlempar pada masuk lagi. Tapi yang saya paling suka ini adalah gambar hati ya. Gambar hati ini apa Ibu Bapak? Selalu mencoba hadir dengan gimana Pak Edi berbahagia ya, dengan perasaan bahagia. Bahagia. Ya. Bahagia itu yang paling penting. Kalau tidak bahagia, kalau kita pusing, ada masalah tuh biasanya susah untuk bisa menerima materi. Dan tambahan dari saya seperti biasa, Ibu Bapak diperkenankan untuk minum atau makan makanan ringan ya, minum kopi, minum teh, minum susu. Yang tidak boleh adalah Ibu Mustika makan kerupuk, nggak bagi-bagi dengan saya dan mikrofonnya terbuka. Itu yang nggak boleh. Oke, bisa kita sepakati Ibu Bapak sepakatan kelas kita sore ini ya? Bisa. Tidak ada lagi tambahan. Selanjutnya kita akan kembali berlatih teknik stop dengan mindfulness. Mungkin sebelumnya Ibu Bapak sudah pernah berlatih dengan saya di mode 1.2, tapi posisinya ketika di mode 1.2 Ibu Bapak tuh belum tahu apa itu teknik stop. Nah, sekarang sudah belajar di paket modul 2 ya, tepatnya di modul 2.2 tentang teknik stop. Sekarang kita akan latihan lagi. Saya izin stop kamera sejenak dan akan berbagi seluruh layar. Ibu Bapak diharapkan nanti mikrofonnya dalam keadaan mati ya. Nanti kalau ketika saya share seluruh layar ada yang mikrofonnya tidak terkondisi, saya minta bantuan Mbak Yeti dan Ibu Betty nih, boleh bantu tutup-tutupin mikrofon. Oke, kita akan mulai Ibu Bapak. Silahkan mengikuti, khususnya untuk teman-teman yang dalam posisi nyaman di kursinya masing-masing. Kalau sedang ada dalam perjalanan pulang, tidak saya sarankan untuk ikut sesi ini ya, karena akan berbahaya untuk yang di dalam perjalanan. Saya cek dulu soundnya. Apakah audionya terdengar, Ibu Bapak, dan videonya jalan? Terdengar jalan. Benar, artinya aman ya. Silakan Ibu Bapak untuk kembali mematikan mikrofon. Kita akan mulai sesi latihan stop dengan mindfulness. Ibu Bapak CGP hebat, izinkan saya pada sore hari ini akan memandu sesi latihan stop dengan mindfulness. Mari sejenak kita stop, berhenti dari apapun aktivitas yang sedang Ibu Bapak lakukan. Ibu Bapak dapat meletakkan telapak kaki menyentuh permukaan lantai. Ibu Bapak dapat meletakkan kedua tangan di atas meja pada sandaran kursi atau di atas pangkuan Ibu Bapak. Ibu Bapak dapat fokus kepada suara yang masuk. Ibu Bapak boleh memejamkan mata atau menatap layar yang ada di hadapan Ibu Bapak. Tarik nafas dalam. Hembuskan. Tarik nafas dalam. Hembuskan. Tarik nafas dalam. Hembuskan. Ibu Bapak mulai merasakan suasana rileks hadir, mulai dari pangkal leher menuju ke punggung, ke pinggang, kemudian lutut hingga pergelangan kaki. Apabila Ibu Bapak mulai sedikit mengantuk, maka fokus pada nafas masuk dan nafas keluar. Perhatikan bagaimana dada mengembang saat nafas masuk dan dada menipis saat nafas keluar. Tarik nafas dalam, hembuskan. Apapun yang sekarang sedang Ibu Bapak rasakan, apakah Ibu Bapak merasa ada bagian tubuh yang kurang nyaman,
merasa sedikit lelah atau ada yang dalam keadaan sakit, maka dalam setiap tarikan nafas, ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan kesempatan dapat bersama-sama hadir dalam ruang virtual kali ini. Tarik nafas dalam, hembuskan. Ibu Bapak, apapun yang sekarang sedang Bapak pikirkan, apakah ada hal-hal yang mengganggu pemikiran Ibu Bapak, atau ada masalah berat yang belum terselesaikan, dalam setiap tarikan nafas, mari ikhlaskan dan pasrahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena Tuhan akan selalu ada, menjaga dan menemani Ibu Bapak. Tarik nafas dalam, hembuskan. Dalam setiap tarikan nafas, Ibu Bapak bayangkan ada energi berwarna putih yang masuk memenuhi seluruh rongga dada Ibu Bapak. Dan selanjutnya energi berwarna putih itu menyebar ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Dan sekarang Ibu Bapak melihat seluruh tubuh Ibu Bapak telah dipenuhi dengan cahaya putih yang memancar dengan hangat. Dan Ibu Bapak merasa sangat nyaman, merasa sangat sehat, dan merasa sangat bahagia serta siap untuk mengikuti kegiatan sore hari ini. Tarik nafas dalam, hembuskan. Apabila Ibu Bapak sekarang mulai merasa mengantuk, fokus pada nafas masuk dan nafas keluar. Tarik nafas dalam, hembuskan. Bapak, mari panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena Ibu Bapak telah terpilih menjadi bagian penting dari transformasi pendidikan Indonesia. Tarik nafas dalam, hembuskan. Ibu Bapak dapat mulai menggerakkan jari tangan dan kaki, dapat mulai membuka mata, dan latihan stop dengan mindfulness selesai. Baik, Ibu Bapak, alhamdulillah sesi latihan stop dengan mindfulness sudah selesai. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Bapak, adakah yang ingin menyampaikan secara langsung apa tadi yang dirasakan saat berlatih stop dengan mindfulness? Boleh raise hand, silahkan. Oke, kalau tidak ada, Ibu Bapak boleh menuliskan ya di kolom chat. Oh ya, izin menyampaikan kalau di tempat saya sekarang sedang azan asar. Kepada Ibu Bapak yang Muslim dan ingin menjalankan ibadah, boleh izin sejenak meninggalkan laptopnya untuk sholat, kemudian kembali lagi. Boleh ya, dipersilahkan. Oke. Ini karena yang oh, terima kasih Ibu Eka. Saya sedang tidak sholat ya. Kalau saya lagi sholat, biasanya saya akan minta sesinya setelah asar. Baik, mudah-mudahan teman-teman sudah merasa lebih nyaman, hadir utuh, sadar penuh. Ya, silahkan. Jadi saya sudah mempersilahkan kawan-kawan yang mau melakukan ibadah dulu. Tidak apa-apa, tidak menuliskan di kolom chat untuk izin sholat, nggak apa-apa, sudah saya persilahkan ya. Oke, Pak Sulaiman merasa tenang dan Pak Dio juga merasa tenang. Pelajaran dari materi modul 2.2 adalah ketika kawan-kawan CGP hadir ke dalam kelas, membuat suasana lebih nyaman. Anak-anak mungkin bisa kita ajak dulu berada di frekuensi alfa. Itu kalau ilmu soal otak akan lebih cepat menangkap ya dengan melibatkan alam bawah sadar. Itu kira-kira ya. Oke, selanjutnya saya akan berbagi layar.
Jadi tadi udah kita sama-sama berlatih teknik stop dengan mindfulness, sudah lebih mindful, sudah lebih segar dan fresh, kata Ibu Maria, Ibu Mustia ya, Pak Fendi juga, terima kasih Ibu Elni, Ibu Siti Musria. Nah, kita kembali ke paparan modul 3.1. Dimulai dengan sebuah quotes dari Pak Hegel. Apa yang disampaikannya? Education is the art of making men ethical. Pendidikan, kata Pak Hegel, itu adalah sebuah seni untuk menciptakan manusia menjadi beretika. Apakah Ibu Bapak setuju dengan apa yang disampaikan Bapak Hegel? Kalau Ibu Bapak setuju, silahkan dituliskan di kolom chat dan apa alasannya sehingga Ibu Bapak setuju dengan pernyataan ini. Silahkan. Jujurnya tidak bisa konsentrasi. Iya, nggak apa-apa Pak Satria, mungkin kondisional ya. Kadang-kadang sinyal, suara tidak terdengar jelas, atau Ibu Bapak sedang ada kegiatan, kalau tidak bisa duduk tenang, stop dengan mindfulness-nya, nggak bisa dapat penuh. Oke. Berkenaan dengan apa yang disampaikan Pak Hegel, apakah Ibu Bapak setuju dengan yang disampaikan dan boleh dituliskan alasan. Oke, adakah yang merespon di kolom chat dengan pernyataan Pak Hegel tadi? Silahkan dituliskan. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kenapa Pak Satria setuju dengan apa yang disampaikan Pak Hegel? Boleh menyampaikan secara langsung? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Sejujurnya saya setuju, Bu. Apalagi kalau ditambah dikit itu, Bu. Jadi pendidikan adalah sebuah seni untuk menciptakan manusia menjadi beretika dan beradab. Menurut saya seperti itu. Oke. Gitu. Mengapa menurut Bapak? Karena gimana ya, Bu ya? Pada dasarnya kalau tanpa pendidikan kita juga nggak bisa sih bilang kalau manusia itu tidak beretika. Tapi kalau menurut saya, kalau sudah berpendidikan itu pasti lebih beretika dan beradab, Bu, daripada yang tidak berpendidikan. Karena yang saya temui berdasarkan pengalaman sebelumnya seperti itu sih, Bu. Iya benar ya. Gitu. Jadi ada korelasi antara etika dengan tingkat pendidikan seseorang. Mestinya seperti itu ya, Pak Satria ya. Insya Allah iya, Bu. Oke, Insya Allah terima ya. kasih. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kemudian kita lihat di slide selanjutnya, ini ada Mas Menteri yang mengatakan ya tentang bagaimana dia mengambil keputusan ya. Beban dan amanah kepemimpinan adalah mengimbangi semua prioritas yang terpenting. Tugas saya dalam pendidikan adalah melakukan yang terbaik. Apa yang diinginkan kadang-kadang belum tentu itu yang terbaik. Dan untuk membuat perubahan, apalagi perubahan transformasional, pasti ada kritik. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan apa yang kita lakukan berdampak, apakah yang kita lakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran. Apa yang disampaikan oleh Mas Nadiem Makarim ini menceritakan tentang bagaimana sosok Mas Menteri sebagai seorang leader di Kementerian Pendidikan mengambil sebuah keputusan. Yang perlu kita pahami sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kata-kata yang menyatakan untuk membuat perubahan, apalagi perubahan transformasional, pasti ada kritik. Artinya, di sini kita belajar
Ternyata ketika kita menjadi seorang pemimpin, apapun keputusan yang akan kita ambil tidak akan bisa membuat bahagia semua orang. Jadi tidak ada keputusan yang diambil seorang pemimpin yang dapat membahagiakan semua orang. Gitu ya. Artinya keputusan itu harus diambil, kita siap bertanggung jawab dengan apapun implikasi dari keputusan itu, dan keputusan yang diambil tidak akan bisa membuat semua orang berbahagia. Jadi kita yang memutuskannya, Ibu Bapak sebagai seorang pemimpin, apakah ini berdampak atau tidak berdampak. Walaupun mungkin ada yang bahagia dan ada yang tidak bahagia. Selanjutnya di sini 9 keterampilan kepemimpinan. Ibu Bapak sebentar lagi akan menyelesaikan paket modul 3. Artinya tidak lama lagi akan segera punya titel baru nih. C-nya hilang, tinggal G dan P. Nah, sebagai seorang guru penggerak, Ibu Bapak tentu saja sudah harus mengembangkan 9 keterampilan kepemimpinan pendukung pemimpin pembelajaran ini. Kalau Ibu Bapak lihat pada diri Ibu Bapak, saya yakin dan percaya pengetahuan diri, manajemen waktu dan kehidupan, mengetahui posisi diri sebagai agen perubahan, mengetahui tujuan dan usaha bersama, itu semakin meningkat di dalam diri Ibu Bapak ya. Nah, hari ini kita akan lebih fokus kepada belajar bagaimana mengambil keputusan yang beretika. Dan tentu saja Ibu Bapak sebagai pemimpin harus punya pengaruh komunikasi yang persuasif, bisa menggerakkan, kemudian membangun budaya iklim komunitas, arahan yang jelas dan tegas sebagai seorang pemimpin, dan mampu nantinya menciptakan pemimpin-pemimpin baru selanjutnya. Nah, pemahaman inti dari modul ini adalah sekolah sebagai institusi moral yang dirancang untuk mengajarkan norma-norma sosial, dan kemudian keputusan yang diambil di sekolah akan merefleksikan nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut. Dan pendidik, yaitu Ibu Bapak, adalah teladan bagi murid untuk mewujudkan profil pelajar yang istilahnya dan nilai kebaikan universal yang Jadi modul ini fokusnya pada apa? Bagaimana Ibu Bapak sebagai seorang CGP itu nantinya terampil, ya, terampil memiliki soft skill dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Untuk kasus dilema etika, Ibu Bapak, tidak ada benar salah pada jawaban dari kasus-kasus yang ada. Selama pengambilan keputusan didasarkan pada nilai kebajikan universal, kepentingan murid, dan rasa tanggung jawab. Berbeda kalau kasusnya adalah bujukan moral. Saya juga sudah lihat di LMS Ibu Bapak yang menanyakan gimana sih kita membedakan bujukan moral dan dilema etika, ya. Oke, bentar Ibu Bapak. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita memahami pemahaman inti untuk modul 3.1 ini, selanjutnya Ibu Bapak, dalam mengambil keputusan tentu saja seorang pemimpin harus melihat 3 segitiga ini, ya. Ada dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan itu dapat kita pertanggungjawabkan. Tentu saja kita bertanggung jawab, ya, atas apapun keputusan yang kita ambil. Keputusan itu dalam rangka berpihak kepada anak dan berdasarkan kepada kebajikan itu. Nah, selanjutnya tentu saja ini yang perlu Ibu Bapak pahami. Dibutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil. Karena tidak ada keputusan yang dapat
mengakomodasi seluruh kepentingan stakeholder. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, tidak ada keputusan yang bisa membahagiakan semua orang. Pasti kalau yang Bapak di sini sebagai kepala sekolah pasti merasakan ya, walaupun keputusan itu menurut kita sudah yang terbaik, tapi tetap aja tuh yang merasa, ada yang merasa kurang nyaman. Ya udah nggak apa-apa, memang kita sanggup ya mengambil konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Kemudian diperlukan kejelasan visi misi, budaya dan nilai yang dianggap penting, yang itu akan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Karena keputusan yang saya ambil ini menurut saya sudah sesuai dengan visi misi dan nilai-nilai yang kita sepakati di sekolah ini, maka saya putuskan seperti ini. Ya, jadi memang harus jelas juga, jangan kemudian karena saya pemimpin, saya boleh memutuskan apa saja walaupun Anda tidak setuju, ya jangan seperti itu juga, gitu ya. Pemimpin yang mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Oke, kita lanjut. Ini ada capaian khususnya. Ibu Bapak nanti akan kita sama-sama praktek pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip pelajaran, dapat mengidentifikasi jenis-jenis paradigma dilema etika, kemudian dapat menganalisis dilema itu, memilih dan memahami 3 prinsip yang dapat dilakukan untuk membuat keputusan, mencoba menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, dan tentu saja Ibu Bapak CGP harus bersikap reflektif, kritis, dan kreatif dalam pengambilan keputusan. Oke. Nah, ini ada model kompetensi kepemimpinan sekolah. Menurut Perdirjen GTK tahun 2020 tentang bagaimana semestinya seorang pemimpin sekolah, kita lihat nih, ada kompetensinya, ada indikatornya. Kompetensinya apa? Oh, ternyata menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Dan ada beberapa indikator. Nah, ini yang di highlight ya. Menggunakan prinsip moral dalam melakukan pengambilan keputusan. Kemudian melakukan perilaku kerja dan praktek kepemimpinan yang mengacu pada kode etik. Dan menerapkan strategi untuk menghindari. Ibu Bapak, slide ini berisi konsep-konsep utama dari modul 3.1 ya. Kita akan banyak melihat slide ini. Jadi dalam 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan di sini, Bapak, kita lihat yang pertama, mengenali bahwa ada nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta yang relevan, dan melakukan pengujian benar salah. Nah, pengujian benar salah ini mengarah kepada bagian yang dikasih nomor 1. Menentukan ini dilema etika atau bujukan moral. Kalau kita melihat sebuah kasus itu bujukan moral, maka kita tidak perlu maju ke langkah ini. Melihat 4 paradigmanya yang mana dan melakukan melihat 3 prinsip pengambilan keputusan. Kalau dia dilema etika, kita baru bisa lanjut ke sini. Tapi kalau dia bujukan moral, maka kita nggak perlu lanjut ke langkah selanjutnya. Mengapa? Karena kalau bujukan moral, tentu saja kita sudah tahu pilihannya hanya benar lawan salah. Kalau ada 2 pilihan benar dan salah, tugas kita adalah memutuskan yang benar, bukan? Tapi kalau dia dilema etika, maka pilihannya adalah benar lawan benar. Jadi kita akan nanti melihat 4 paradigmanya apa dan 3 prinsip pengambilan keputusannya seperti itu. Nah, kita sekarang akan belajar dulu untuk memutuskan seperti apa, yang mana dilema etika atau yang mana bujukan moral. Jadi saya akan langsung menuju kepada bagian bagaimana sesuatu itu disebut dengan bujukan moral. Kita pindah ke bagian bujukan moral ya.
Kalau ibu bapak ketemu dengan kasus, kemudian ibu bapak akan memutuskan ini dilema etika atau bujukan moral ya, maka caranya ibu bapak harus melihat kepada 5 uji ini. Ini. Uji apa? Yang pertama, uji legal. Uji legal, apakah kasus ini ada aspek pelanggaran hukumnya, bersentuhan dengan kasus dengan hukum. Kalau dia bersentuhan dengan hukum, artinya secara uji legal dia tidak lolos. Ya. Apakah bisa lolos uji regulasi, pelanggaran peraturan atau kode etik? Peraturan yang dimaksud dengan uji regulasi di sini adalah peraturan yang sifatnya sudah lebih luas, kayak Perda gitu ya, peraturan daerah atau peraturan yang dikeluarkan oleh DPRD provinsi atau Perpres gitu ya. Kalau peraturan di sekolah yang hanya berlaku di sekolah itu saja, maka kita belum sebut itu menjadi regulasi gitu ya. Kalau regulasi itu yang sudah diketok palu dengan DPR, kira-kira seperti itu. Kemudian, apakah ada kode etik profesi yang dilanggar? Contohnya misalkan ada seorang dokter yang membantu pasien melakukan aborsi. Nah, itu kan artinya bertentangan dengan kode etik sebagai seorang dokter. Kemudian kita lihat uji intuisi. Berdasarkan perasaan dan intuisi, apakah ada yang salah? Kalau ketika diputuskan, Ibu Maria Yunita merasa kok saya kurang nyaman ya? Nah, jangan-jangan aja intuisi ya, jangan-jangan ada bujukan moral di situ. Kemudian uji publikasi. Kalau keputusan yang Ibu Bapak ambil itu dipublikasikan di halaman depan koran, Ibu Bapak merasa nyaman nggak? Kalau Ibu Bapak merasa nyaman, oh iya, itu memang saya putuskan seperti itu dan saya siap dengan keputusan yang saya ambil, artinya lolos uji publikasi ya. Tapi kalau Ibu Fatmawati merasa ketika keputusan yang Ibu ambil kemudian dipublikasikan Ibu tidak nyaman, bisa jadi itu bujukan moral. Kemudian uji yang terakhir adalah uji panutan atau idola. Kalau panutan saya atau idola saya, siapa panutan saya? Misalkan guru ya, atau ayah saya berada dalam situasi ini, kira-kira keputusan yang diambil akan seperti apa ya? Jika situasi gagal melalui salah satu uji tersebut, maka ini disebut, bisa jadi kemungkinan besar itu adalah bujukan moral. Artinya, kalau bujukan moral, kita tidak perlu melakukan langkah-langkah selanjutnya dalam pengambilan keputusan 9 langkah. Jadi kalau itu bujukan moral, ya udah kita berhenti, nggak usah melihat paradigmanya dan nggak usah melihat 3 prinsip pengambilan keputusan, karena itu adalah bujukan moral, bukan dilema etika. Oke, Ibu Bapak, kita akan langsung ke kasus-kasus ya. Kita coba telah. Ini tadi ya. Kalau bujukan moral, keputusannya adalah benar atau salah. Kalau right vs wrong, maka tentu ambilnya yang benar kan, daripada yang salah. Tapi dilema etika itu benar lawan benar. Apapun itu nanti keputusannya tetap sama-sama benar. Tapi di antara benar lawan benar itu kita akan berlatih yang mana yang salah. Ini langsung ada kasus. Kasus Raihan. Saya bacakan kasusnya. Nanti Ibu Bapak belajar untuk memutuskan kasus-kasus yang ada. Raihan adalah seorang murid kelas 12 yang sangat berbakat dalam bidang seni. Dia juga sopan dan baik hati. Dia selalu membuat orang terkesan dengan karya-karya seni yang dibuatnya. Namun dia kurang memahami dan menguasai pelajaran matematika. Nilainya untuk pelajaran matematika selalu di bawah KKM. Nah, ini belum kurikulum merdeka ya. Sebelum mengikuti ujian akhir SMA dan pengumuman kelulusan SMA, Raihan sudah diterima di kampus pilihannya di jurusan seni dengan beasiswa.
Pada hari ujian akhir sekolah pelajaran matematika, Pak Didi, guru pengawas ujian, memergoki si Raihan mencontek pada saat ujian akhir matematika. Raihan pun sudah mengakui ketika ditanya oleh Pak Didi. Setelah ujian selesai, Pak Didi menghadap kepala sekolah. Kepala sekolah namanya Ibu Dian. Ibu Dian paham kalau sekolah menindaklanjuti kasus ini sesuai peraturan, Raihan bisa kehilangan kesempatan untuk mendapat beasiswa di kampus impiannya, atau bila ia berbelas kasihan pada Raihan dan menyimpan kejadian ini rapat-rapat, berarti Budian tidak mengikuti peraturan sekolah. Mungkin Pak Didi akan mempertanyakan prinsip keadilan yang selama ini mereka junjung. Sekarang, kalau ibu bapak menjadi Pak Raihan, Ibu Dian, apa yang akan ibu bapak lakukan terhadap si Raihan? Boleh? Silahkan raise hand. Kita coba belajar ya. Silahkan raise hand. Kalau saya jadi Ibu Dian, Raihan ini mau diapain? Silahkan ibu bapak. Kita berlatih. Nggak apa-apa ya, namanya latihan. Ibu Zea, Riza, Emilita. Masih mute? Ibu? Masih mute? Ya. Maaf Bu. Baik Bu. Baiklah saya coba menjawab ya Bu ya. Tadi kan Raihan itu memang dia lemah dalam matematika dan kemudian dia mencontek karena mungkin dia takut gagal. Jadi sepertinya karena kita tahu itu juga salah kan. Jadi bentar dulu ya. Iya sebentar ya, sebentar. Jadi mungkin si Raihan akan diberikan ujian ulang seperti itu supaya kita tidak membenarkan terhadap apa yang dia lakukan seperti itu. Oke, sekarang saya tanya dulu nih ke Ibu Dea ya. Menurut Ibu, ini dilema etika atau bujukan moral untuk kasus Raihan? Kayaknya kalau saya karena di situ saya melihat ada kesalahan di situ nanti dulu ya. Jadi itu lebih ke bujukan moral. Oh, bujukan moral. Iya. Menurut Ibu, Raihan itu melanggar uji apa? Uji legal, uji regulasi, atau Bu, suaranya kurang jelas. Oh, suara saya kurang jelas ya? Iya. Menurut Ibu Zea, tadi bujukan moral ya, bukan dilema etika? Karena saya melihatnya tuh seperti ini Bu, dia karena apa yang dilakukan Raihan itu salah kayak gitu nah. Walaupun dengan apapun ibaratnya dia bilang karena dia memang nggak pandai matematika, tapi saya melihat itu salah walaupun bagaimana perilaku mencontek itu salah seperti itu. Nah, jadi saya memandangnya dari sudut itu saja. Jadi rasanya akan lebih baik mungkin kalau dia memperbaiki kesalahan itu dengan cara mengulang kembali ujian seperti itu menurut saya. Oke, baik, terima kasih Ibu Zea ya. Menurut Ibu Zea ini bujukan moral karena dari berbagai uji itu salah, cuman Ibu Zea tadi belum menunjukkan secara jelas salahnya di mana. Dia tidak lulus di uji apa? Dari uji legal, uji regulasi, intuisi, uji halaman pengetahuan atau uji pengetahuan. Nah, sekarang adakah Ibu Bapak yang lain yang punya pendapat yang berbeda dengan Ibu Zea? Silahkan. Kita belajar ya. Bu Fatmawati, silahkan. Kalau Ibu Fatmawati gimana? Ini dilema etika atau bujukan moral? Kalau menurut saya Bu, ini dilema etika di mana Ibu Dian ini mengalami kebingungan dalam memutuskan suatu masalah. Bisa menerapkan aturan sekolah atau dia bisa menerima kesalahan Raihan. Jadi mengalami dilema etika. Bentar, Ibu Fatma menganggap ini dilema etika, artinya secara uji legal, uji regulasi, dan uji yang lain lolos ya, dilema etika ya Bu ya. Kalau menurut Ibu Fatma, ini saya bimbing izin ya, kalau menurut Ibu Fatma ini dilema etika, maka Ibu Fatma bisa menuju langkah selanjutnya ya. Apa paradigma yang Ibu pilih di sini?
apakah individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, keadilan versus belas kasihan, atau jangka pendek versus jangka panjang. Yang mana Ibu pilih dari 4 paradigma ini untuk kasus Raihan? Kalau menurut saya itu paradigma yang dialami oleh Ibu Dian adalah keadilan versus belas kasihan. Oke, keadilan versus belas kasihan. Kemudian Ibu akan mengambil prinsip yang mana? Mau berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, atau berpikir berbasis rasa peduli? Kalau saya akan mengambil keputusan, saya akan menggunakan prinsip berbasis rasa peduli. Oke, berpikir berbasis rasa peduli. Artinya keputusan Ibu Fat adalah memaafkan Raihan. Ya, karena memikirkan masa depan Raihan. Oke. Baik, terima kasih Ibu Fatma dan Ibu Ida. Adakah lagi kawan-kawan yang punya pendapat lain? Saya kasih ini dulu ya. Tangan dulu. Ada pendapat lain dari Ibu Zea dan Ibu Fatma? Mungkin saya tidak berpikir berbasis rasa peduli, Bu, tapi saya berpikir berbasis peraturan, misalkan. Adakah yang seperti itu? Boleh, silahkan raise hand. Menyampaikan. Adakah? Baik. Terima kasih ya. Kalau tidak, kita akan coba bahas kasus Raihan. Ibu Bapak, untuk kasus Raihan, maka dia masuk ke dalam dilema etika, bukan bujukan moral. Mengapa? Karena secara legal, regulasi, intuisi, dan halaman depan koran itu sebenarnya lolos ya. Kalaupun ada peraturan yang dilanggar, memang benar salah ya peraturannya, tapi itu bentuknya peraturan sekolah ya, belum masuk ke dalam belum masuk ke dalam regulasi. Maka kalau kita putuskan itu dilema etika, Ibu Dian bisa bergerak kepada langkah selanjutnya untuk melakukan apa? Pengujian paradigma benar atau benar. Di sini tadi Ibu Fat memilih keadilan versus belas kasihan. Dan kemudian ke langkah selanjutnya, prinsip pengambilan keputusan yang diambil adalah berpikir berbasis rasa peduli dengan memaafkan Raihan. Tetapi kalau saya kemudian mengambil paradigma jangka pendek versus jangka panjang, jadi ada 2 paradigma yang saya pakai, keadilan versus belas kasihan, jangka pendek dan jangka panjang, boleh juga kan? Boleh ya. Dan saya juga ambil prinsip berbasis peraturan dan kemudian berbasis rasa peduli. Apakah boleh? Boleh ya. Dan bisa jadi kemudian akan muncul investigasi opsi trilema. Investigasi opsi trilema adalah ketika kita membuat keputusan tapi ada hal-hal yang sifatnya kreatif. Kalau dari prinsip pengambilan keputusan ini, Ibu Bapak, kan hanya ada 2 kemungkinan yang muncul. Pertama, Ibu Dian memaafkan dengan berpikir berbasis rasa peduli, atau Ibu Dian tidak memaafkan karena berpikir berbasis peraturan. Tetapi karena misalkan tadi saya mencoba memutuskan dengan 2 paradigma, keadilan versus belas kasihan dan jangka pendek dan jangka panjang, sebenarnya itu saya tuh mau memaafkan gitu ya, tapi jangka panjangnya kan nggak bagus untuk Raihan, maka boleh dong kemudian saya memaafkan Raihan, artinya Raihan dimaafkan, tapi Raihan harus dengan berpikir berbasis peraturan mengulang kembali ujiannya tanpa mencontek. Ini kok kayaknya saya ngambil opsinya Ibu Zea ya, nah, gitu ya kawan-kawan. Jadi seperti itu kira-kira langkah dalam pengambilan keputusan. Baru kemudian buat keputusan dan tinjau lagi keputusan Anda dan refleksi. Baik, kita belajar satu kasus ya, kasus Raihan. Sekarang ada kasus selanjutnya. Saya meminta partisipasi aktif kita semua kawan-kawan untuk belajar membedah kasus-kasus yang ada. Kasusnya ini kasus Pak Doni nih. Saya bacakan.
Pak Doni adalah seorang kepala sekolah yang baru diangkat di SMA Bakti Nusantara. Tahun ajaran ini, sekolah tersebut terima dana CSR dari sebuah perusahaan minyak yang peduli pada dunia pendidikan. Dana itu diberikan pada sekolah untuk membiayai pelatihan guru dalam bidang literasi digital. Setelah acara pelatihan guru selesai, Ibu Rini, bendahara kegiatan, mengatakan pada Pak Doni bahwa guru-guru bertanya, apakah ada acara makan-makan? Ibu Rini juga mengatakan masih ada dana, sisa dana, dan biasanya setiap selesai kegiatan pelatihan, sisa dana digunakan untuk makan-makan para guru di restoran dekat sekolah. Ibu Rini sebagai bendahara panitia sudah terbiasa membuat kwitansi palsu untuk membiayai acara tersebut atas pengetahuan ke sekolah sebelumnya. Kalau Ibu Bapak menjadi Pak Doni, keputusan apa yang akan diambil? Silahkan, raise hand. Kalau Ibu Bapak jadi Pak Doni nih, akan bagaimana ya? Putusannya gimana? Silahkan. Oke, Ibu Eka. Ya, Bu Eka. Gimana Bu Eka? Masih mute Bu Eka? Ya, silahkan. Seru kayaknya ini, Bu. Iya. Kalau saya melihat kasus Pak Doni ini, kalau saya di posisi Pak Doni, kemungkinan ada dua keputusan yang saya ambil secara pribadi nih, Bu. Waduh, gimana nih? Ya, bisa menolak permintaan itu dan bisa juga mengikuti dengan memalsukan. Makanya ini kalau menurut saya bujukan moral ini, Bu. Oh, benar saya salah. Jadi kalau menurut Ibu ini adalah bujukan moral. Kalau menurut Ibu Eka ini bujukan moral, artinya Ibu Eka tidak perlu melangkah ke langkah selanjutnya dari 9 langkah ya Bu Eka. Nggak perlu mencari 4 paradigma dan prinsipnya, karena menurut Ibu Eka ini bujukan moral. Di mana Ibu Eka mengatakan ini bujukan moral? Bukan moral itu kita mengalami suatu situasi di mana pengambilan keputusannya itu bisa kita di posisi benar, bisa juga di posisi salah gitu. Artinya seperti Pak Doni tadi, Bu, bisa dia mengambil menolak permintaan itu, berarti dia mengambil keputusan yang benar, saya pikir. Bisa juga di dalam keadaan masuk. Itu kata kuncinya di mana, Bu? Gitu. Ya. Kata kuncinya di mana yang Ibu Eka kemudian memutuskan ini bujukan moral? Dari mana kata kuncinya? Ya, tadi itu keputusan yang mungkin diambil Pak Doni kan itu pertanyaannya ya, Bu. Bila Anda menjadi Pak Doni, keputusan apa yang Anda ambil? Jadi kalau saya jadi Pak Doni itu kemungkinan 2 keputusan yang akan saya ambil. 1, saya akan menolak. Yang kedua, saya akan menerima dengan memalsukan itu. Sekarang gini, tanya kembali. Ibu Eka tadi bilang, menurut Ibu Eka, jangan kita putuskan dulu ya, jangan kita putuskan. Menurut Ibu Eka, ini bujukan moral, benar begitu? Ya, betul. Ya. Nah, kalau ini menurut Ibu Eka bujukan moral, artinya Ibu Eka sudah tidak harus memilih akan melakukan apa, sudah pasti akan menolak kan? Karena ini benar atau salah. Ibu Eka akan pilih yang benar. Yang benarnya adalah Ibu Eka menolak. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah dari mana Ibu Eka tahu kalau itu bujukan moral? Apa kata kuncinya di dalam kasus ini? Ini saya baca ulang ya, Bu, bentar. Yang mana? Bu, padahal dari uang sisa itu disuruh menggunakan untuk makan-makan. Menurut aturan pelaporannya kan nggak ada untuk makan-makan gitu. Jadi ada bujukan moral di situ. Sebentar, kata kuncinya di mana? Coba Ibu Bapak lihat. Yang lain mungkin boleh boleh yang lain. Enggak, sebentar. Yang lain boleh membantu Ibu Eka. Ibu Eka temukan kata apa di sini?
yang nampak bahwa itu menurut Ibu Eka bujukan moral? Ini kata kuncinya itu dana tersebut diberikan oleh sekolah untuk membiayai pelatihan guru dalam bidang literasi. Setelah acara dananya ada sisa-sisa. Oh, itu banyak, itu bukan kata kunci itu cukup beberapa kata aja ya. Oh, boleh saya bantu, Bu? Coba. Ya, kata kuncinya itu kwitansi palsu. Kwitansi palsu, Bu. Iya. Ya, pembuat kwitansi palsu itu karena di situ pasti karena dengan membuat kwitansi palsu itu pasti nanti ada yang pihak-pihak yang dirugikan seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Mustia. Sebentar, Ibu Eka, saya kembali ke Ibu Eka. Kalau kwitansi palsu artinya menurut uji benar salah, ini melanggar uji yang mana Ibu Eka? Kita coba runtut ya, belajar Ibu Eka. Kwitansi palsu itu melanggar uji yang mana? Uji legal, apa uji regulasi, uji yang mana? Legal ya, Bu? Nah, itu kuncinya. Jadi ada kwitansi palsu, dan kwitansi palsu itu artinya berhubungan dengan ranah hukum. Oke? Secara hukum, kwitansi palsu tidak diperbolehkan. Baik, terima kasih Bu Eka sudah membantu Ibu Mustia dan Ibu Tenti. Oke. Nah, apakah ada uji regulasi juga katanya? Iya. Apakah ada pendapat lain? Atau menurut kawan-kawan ini dilema etika mungkin? Gimana? Ada nggak yang berbeda dari Ibu Eka? Kalau Ibu Eka mengatakan Ibu Eka ini bujukan moral. Jadi Ibu Eka nggak boleh bikin dua keputusan seperti yang Ibu Eka bilang ya. Kalau ini sudah bujukan moral, maka Ibu Eka harus memutuskan memilih yang benar. Jangan lagi ngambil kwitansi palsu tadi, memalsukan. Gitu. Kondisi di lapangan, Ibu Bapak, kepala sekolah kita kadang merasa menurut saya kurang berhati-hati ya. Yang bujukan moral itu dianggap dilema etika. Jadi sudah tahu itu hubungannya dengan ranah hukum tapi dihantam ya. Akibatnya nanti kalau ada apa-apa BPK turun, kejaksaan turun, kan kasihan ya sekolah-sekolahnya, atau dana BOS harus dikembalikan, TGR kemana mencari? Ya. Sampai di sini clear ya, Ibu Bapak, beda dilema etika dan bujukan moral. Kalau Ibu Tenti bagaimana? Oh, Ibu Fatma, gimana? Ibu Fat, ada yang ingin disampaikan? Saya ingin bertanya Bu sedikit mengenai prinsip pengambilan keputusan. Oh ya. Kemarin hasil diskusi kami itu ada yang bertentangan antara prinsip dan keputusan. Apakah suatu keputusan itu bisa memakai dua prinsip sekaligus atau hanya satu saja yang diambil prinsipnya? Kalau paradigma tadi kan sudah Ibu jelaskan bisa lebih dari satu yang kita pakai, yang kita gunakan. Tapi bagaimana dengan prinsip pengambilan keputusan? Apakah boleh satu atau boleh dua? Boleh lebih dari satu. Sebenarnya dia itu kan biasanya satu sih, tapi kadang-kadang kalau yang sifatnya keputusan-keputusan yang kita ambil itu kreatif, boleh seperti yang saya contohkan tadi untuk kasus Raihan. Saya berpikir berbasis rasa peduli, tetapi saya juga berpikir berbasis peraturan, maka muncul opsi baru gitu, yang opsi trilema itu. Itu ya, Ibu Fat ya. Oke. Iya Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Lanjut ya ke peserta itu kan ada yang nanyain CPP nilainya belum masuk, jadi ke peserta kedua ya. Kita lanjut ke kasus selanjutnya Ibu Bapak.
Ini tadi Raihan udah, Pak Doni sudah. Nah, Ibu Bapak, harapannya sudah lebih memahami kapan sebuah kasus dianggap bujukan moral, kapan itu dilema etika. Bujukan moral ketika Ibu Bapak harus memilih dan membuat putusan antara benar dan salah. Kayak kasus Pak Doni. Karena ada kwitansi palsu, kata Ibu Tenti tadi, maka kita tentu harus ambil yang benar. Yang benar adalah tidak pakai kwitansi palsu. Artinya kalau mau makan-makan, silakan makan-makan, tapi jangan ambil dari dana itu dan jangan pakai kwitansi palsu. Bisa dong makan-makan dengan cara yang lain gitu ya, yang tidak perlu beririsan dengan ranah hukum. Tapi kalau dilema etika, Ibu Bapak harus memilih dua opsi yang kedua-duanya secara moral benar, tapi saling bertentangan. Ini makanya kemudian kita harus berlatih sehingga keputusan yang kita ambil itu di antara benar lawan benar, keputusannya yang keputusan cantik ya, keputusan yang terbaik di antara yang baik. Ini ada 4 paradigma dilema etika: individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, keadilan lawan belas kasihan, dan jangka pendek lawan. Kita akan coba berlatih beberapa kasus berikut. Nah, untuk kasus berikut ini, Ibu Bapak dianggap bahwa kasus-kasus ini semuanya adalah dilema etika, ya, bukan bujukan moral, sehingga nanti ketika kita membedahnya itu kita akan lebih mudah. Tapi kalau Ibu Bapak bilang ini adalah bujukan moral, jadinya panjang nanti kita bacanya. Ini contoh kasus yang pertama, individu lawan masyarakat. Saya bacakan. Ibu Dini adalah kepala sekolah SMA Insan Gemilang. Ia seorang kepala sekolah yang cerdas, berbakat, dan juga inovatif. Anggota komunitas sekolah memiliki hubungan yang positif dengannya dan mereka menaruh kepercayaan yang tinggi kepadanya. Ibu Dini juga seorang wirausahawan yang sukses dalam bidang kuliner. Baru-baru ini bisnisnya mendapat penghargaan dari pemerintah sebagai UKM berprestasi, dan Ibu Dini mendapat hadiah berupa pelatihan bisnis selama 3 bulan di bawah bimbingan mentor pebisnis yang sukses. Tapi baru-baru ini dia juga mendapat laporan bahwa sedang banyak terjadi masalah di SMA Insan Gemilang, sekolah yang ia pimpin. Guru-guru mulai mengurut motivasi kerjanya, siswa banyak yang melanggar peraturan, dan orang tua murid mengeluh karena menurunnya kualitas pendidikan di SMA Insan Gemilang. Bila Ibu Dini mengikuti program pelatihan bisnis itu, artinya ia harus meninggalkan sekolah selama 3 bulan di tengah kondisi sekolah yang sedang butuh kehadirannya. Di sisi lain, ia sangat ingin mengikuti program tersebut karena ia yakin akan dapat banyak ilmu untuk mengembangkan bisnis kuliner. Ada dilema antara kepentingannya sebagai individu dan kepentingan orang banyak, yaitu warga sekolah. Apa yang akan diputuskan kalau Ibu Bapak menjadi Ibu Dini? Coba kita jawab dulu pertanyaan di slide yang ini. Siapa yang menghadapi dilema etika? Ibu Bapak? Ibu Dini. Ibu Dini. Oke. Apakah 2 kebenaran yang ada adalah benar jika Ibu Dini mau berangkat pelatihan meninggalkan sekolah 3 bulan karena alasan bla 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 bla, tetapi benar juga jika dia tetap mau tinggal di sekolah karena bla 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 bla? Apa keputusan yang akan Ibu Bapak ambil kalau menjadi Ibu Dini? Boleh, silahkan raise hand menyampaikan. Siapa yang ingin menyampaikan? Terlebih dahulu, boleh raise hand. Silahkan. Ada 2 kebenaran yang ada. Kalau Ibu Bapak menjadi Ibu Dini, mau pilih yang mana? Silahkan. Dengan alasan-alasannya. Kalau Pak Dio jadi Ibu Dini, akan pilih seperti apa? Silahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya jika saya menjadi Bu Dini, saya akan tetap tidak akan berangkat ikut pelatihan, karena kita tidak bisa mencampur adukan urusan
sekolah dengan urusan pribadi. Karena bisa kita akali dengan mengutus seseorang yang dekat dengan kita untuk mengikuti pelatihan tersebut. Nah, kalau tidak bisa diwakilkan, gimana Pak Dio? Kalau saya menilai, ya harusnya Ibu Dini itu tidak berangkat, Bu. Karena tugasnya, karena beliau menerima gaji dari tugas beliau sebagai kepala sekolah itu, Bu. Oke, ya. Di sini Ibu Dini adalah kepala sekolah swasta ya, artinya Pak Dio kalau jadi guru ini akan tetap berada di sekolah dengan alasan sekolah saat itu sangat butuh peran Ibu Dini, dan Pak Dio, Ibu Dini tidak boleh meninggalkan sekolah apalagi sampai 3 bulan. Iya. Demi kepentingan bersama, Bu. Demi kepentingan bersama. Terima kasih Pak Dio. Sama-sama. Ada yang punya pendapat yang berbeda? Tetapi boleh juga jika semuanya sependapat dengan Pak Dio atau punya pendapat dengan versi yang kedua? Ada? Oh, ternyata. Oh, Ibu Elmida. Gimana kalau Ibu Elmida? Baik, di sini merupakan kasus dilema etika, yang mana ada 2 nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan. Yang pertama itu kalau menurut saya, kalau saya jadi Bu Dini, mungkin saya akan berangkat, Bu. Karena kesempatan itu cuma sekali, dan urusan sekolah saya kira kita mempunyai para wakil yang dapat kita hubungi untuk beberapa ikut membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi pendapat Pak Dio dan Ibu Elmi sama-sama benar. Adalah benar kalau Pak Dio masih tetap akan bertahan di sekolah, karena menurut Pak Dio sekolah butuh saya, kepentingan orang banyak nih gitu. Tapi Ibu Elmi mengatakan, wah ini kan sekolah swasta, yayasan juga sudah memberikan izin kepada saya, boleh dong saya mau ikut pelatihan. Kemudian saya masih tetap akan memantau nanti wakil-wakil saya lewat Jimit. Jadi individu lawan masyarakat, kepentingan seseorang lawan kepentingan orang. Terima kasih ya. Oke, kita lanjut. Rasa keadilan lawan rasa kasih. Saya baca caranya. Murid-murid kelas 8 di SMP Pelita akan melakukan studi lapangan ke Taman Safari Cisarua Bogor untuk mengikuti studi lapangan. Setiap murid harus membayar biaya ekstra. Ada 3 murid yang belum membayar, oleh karena itu mereka tidak akan mengikuti studi lapangan ini. Salah satunya adalah Danang, seorang murid yang sangat cerdas, suka belajar biologi dan bercita-cita menjadi seorang dokter hewan. Ketika murid-murid sedang sibuk mempersiapkan diri untuk naik ke dalam bus pariwisata yang akan membawa mereka ke Taman Safari, Ibu Dita, guru biologi sekaligus ketua panitia studi lapangan, melihat Danang datang sama orang tuanya, bawa ransel, udah rapi, udah siap bergabung. Kemudian orang tua Danang bilang kepada Ibu Dita bahwa anaknya sangat ingin ikut kegiatan dan memohon agar Danang diperbolehkan ikut. Dan mereka berjanji akan membayar dengan cara mencicil. Ibu Dita bingung dengan situasi tersebut, akhirnya konsul ke kepala sekolahnya Pak Pandu. Ya, kalau ibu bapak berada dalam posisi Pak Pandu, apa yang akan ibu bapak lakukan? Kalau peraturannya, Danang tidak bisa ikut program studi lapangan karena belum membayar biayanya. Namun Pak Pandu sadar betul kalau ia menerapkan peraturan itu, Danang akan sedih dan kecewa karena sudah mempersiapkan diri dan sangat ingin mengikuti kegiatan. Namun kalau Pak Pandu izinkan dan ikut, bagaimana ya dengan teman-temannya yang lain yang juga belum membayar dan memutuskan untuk tidak ikut? Silahkan Bu Bapak, kalau jadi Pak Pandu, apa nih yang akan dilakukan? Coba kita ke slide sebelahnya ya. Apa yang terjadi? Siapa yang menghadapi dilema etika? Pak Pandu, ya. Apa 2 kebenaran yang ada adalah benar jika Pak Pandu mempersilahkan Danang ikut karena alasan bla bla bla,
Tapi benar juga jika dia tidak mempersilahkan dana ikut karena alasan bla bla bla. Apa keputusan yang akan Ibu Bapak? Boleh raise hand, silakan. Yang ingin mencoba kasusnya Danang, silakan. Yang belum ya, yang belum menyampaikan. Ibu Elmi tadi udah. Silakan. Ibu Bapak yang lain. Boleh berlatih? Oke. Ibu Tenti. Nah, silakan Ibu Tenti. Baik, paradigma yang akan saya ambil mungkin di sini saya memakai paradigma keadilan versus belas kasihan. Karena mengapa? Setelah dianalisis bahwa si Danang ini mungkin berasal dari keluarga yang tidak mampu, mungkin seperti itu. Kemudian prinsip dari pengambilan keputusan yang saya ambil yaitu berpikir berbasis rasa peduli pada anak ini. Itu. Jadi yang akan Ibu Tenti lakukan terhadap Danang adalah mengizinkan. Ya, akan mengizinkan Danang ini karena berdasarkan apa? Mungkin dari penjelasan bla-bla tadi, anak ini diperbolehkan karena melihat dari prinsip pengambilan keputusan ini. Ya, saya mengambil prinsip yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Ya. Jadi menurut Ibu Tenti Danangnya udah datang, sudah siap, dia orang tuanya berjanji akan mencicil, maka Ibu Tenti memutuskan ya udah boleh ikut Danangnya, gitu ya. Oke. Adakah yang punya pendapat yang berbeda dengan Ibu Tenti? Jadi mengambil prinsip yang berbeda gitu dengan Ibu Tenti. Kalau tadi Ibu Tenti ambil keputusan berbasis rasa peduli, mungkin ada juga pemimpin yang lain yang akan mengambil keputusan berbasis peraturan gitu. Oh nggak boleh karena peraturannya belum bayar gitu kan. Nah, kalau Ibu Elmi seperti apa? Sama dengan Ibu Tenti atau berbeda? Ibu Elmi, kepencet ya. Oke, itu ya Ibu Bapak ya. Adalah benar kalau kemudian Ibu Tenti memutuskan Danang ikut dengan alasan berbasis rasa peduli tadi, tapi juga benar kalau kemudian ada yang dengan mungkin ada fakta baru yang tidak disampaikan gitu ya. Kalau saya misalkan, oh ternyata saya jadi Pak Pandu ada fakta baru, fakta yang ternyata si Danang ini, orang tua Danang ini bukan sekali ini aja kayak gitu. Belum sebelumnya juga bilang nanti akan mencicil, tapi kemudian tidak pernah mencicil, misal kan gitu ya Ibu Bapak ya. Boleh kemudian saya bilang nggak usah ikut lah, bohong aja orang tuanya bilang mau mencicil tapi tak pernah mencicil gitu, bisa jadi seperti itu. Jadi perlu juga kita melihat kan fakta. Wah sudah hampir pukul 17 Ibu Bapak, artinya saya akan masuk ke LMS ya untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang Bapak tuliskan di LMS. Tapi sebelum ini Ibu Bapak saya ajak ke bagian akhir dulu dari ketika Ibu Bapak memutuskan sesuatu, keterampilan coaching ini akan sangat membantu. Keterampilan coaching ini nanti Bapak akan ngobrol nih dengan ini ya, dengan orang tuanya Danang, misalkan ya, akan ngobrol juga dengan Danang. Di sini nanti ada keterampilan coaching bagaimana Ibu Bapak memutuskan sesuatu. Oh iya, iya Pak Satya. Kemudian bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Dan tentu saja kita mau mengambil keputusan diperlukan kompetensi kesadaran diri,
pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial. Dan yang juga paling penting bahwa setiap proses pengambilan keputusan itu harus Ibu Bapak lakukan secara mindful ya. Kita berkesadaran penuh, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Bahkan sebagai seorang umat beragama, mungkin kalau saya sebagai muslim itu kan ada tuntunan untuk belum mengambil keputusan-keputusan yang penting, istikharah dulu misalnya kan. Itu menunjukkan bahwa kita mengambil keputusan dengan mindful, dengan sadar, bahkan kita minta bantuan kepada yang maha kuasa gitu ya, agar keputusan yang kita ambil itu tepat. Nah Ibu Bapak, tentu saja dalam pengambilan keputusan ini Ibu Bapak tidak langsung ujuk-ujuk ya. Kalau bahasa Lebongnya ujuk-ujuk itu apa? Tidak langsung terus jadi pinter, menjadi hebat, menjadi piawai dan terlatih. Dibutuhkan banyak keterampilan. Itu makanya seseorang yang jadi kepala sekolah mungkin sudah punya pengalaman bertahun-tahun itu akan lebih mudah dia untuk memutuskan sesuatu. Tapi Ibu Bapak CGP yang misalkan baru menjadi seorang kepala sekolah, mau memutuskan sesuatu itu bingung, ilmu ini bisa kita pakai. 9 langkah itu bisa kita telusurin ya, satu persatu langkahnya sebelum kita mengambil keputusan. Agar apa? Agar keputusan yang kita ambil itu nanti benar-benar keputusan yang berbasis kepada nilai-nilai kebajikan dan dapat kita pertanggungjawabkan. Nanti setelah Ibu Bapak sudah terbiasa, mungkin Ibu Bapak sudah dengan cepat memutuskan, oh ini begini, oh ini begini, ini begini. Tanpa Ibu Bapak perlu, oh prinsip apa, paradigma apa, udah langsung otomatis muncul keputusan-keputusan yang tepat. Ya, itu karena faktor jam terbang. Baik Ibu Bapak, saya akan langsung ke LMS. Pertama saya akan masuk ke LMS-nya Ibu Betty. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Nah, ini pertanyaannya memang rata-rata bagaimana membedakan dilema etika dan bujukan moral. Oke. Saya akan tanyakan Pak Eko Nanang Lesmana deh, yang belum menyampaikan pendapat. Mungkin Pak Eko ada? Ya Bu. Pak Eko, saya izin membacakan pertanyaan Pak Eko itu begini. Apa sih maksudnya? Apa perbedaan yang mendasar? Pakai sih soalnya. Apa perbedaan yang mendasar antara dilema etika dan bujukan moral? Nah, tadi kan kita sudah bahas tuh Pak Eko. Contohnya dilema etika, bujukan moral. Sekarang saya jadinya mau tanya nih kepada Pak Eko. Pertanyaan yang perbedaan mendasar dilema etika dan bujukan moral udah terjawab belum ya? Udah ada kepahaman belum Pak Eko membedakannya? Gimana Pak Eko? Udah bisa tahu ini bujukan moral, ini dilema etika? Kira-kira gimana? Iya Bu. Ini itulah yang saya bingung dari kemarin itu, karena ada dua perspektif tentang masalah itu selalu ada sudut pandang yang berlawanan gitu loh Bu. Nah, terutama kita di sekolah ini sangat banyak menggunakan perasaan untuk mengambil keputusan itu. Nah, apakah menggunakan perasaan itu termasuk bagian dari moral atau bagaimana itu? Oke, baik. Menggunakan perasaan. Wah, ini menarik. Ibu Mustia, ini raise hand ingin menanggapi Pak Eko atau gimana? Coba saya tanya dulu nih. Ibu Mustia, Ningsi. Halo, Ibu Mustia. Oke, pencet kayaknya. Jadi gini Pak Eko, dari 9 langkah ya, kita kembali ke ini deh. Saya tunjukkan 9 langkah lagi. 9 langkah pengambilan keputusan
Di situ kan tentu saja tidak dituliskan mengambil keputusan berdasarkan perasaan ya, karena nggak boleh mengambil keputusan itu berdasarkan perasaan Pak Eko. Nah, Pak Eko harus mencoba menelusuri ya dari 9 langkah ini, melihat fakta-fakta yang terjadi, nilai-nilai yang saling bertentangan, siapa yang terlibat. Yang paling penting adalah di bagian nomor 4 ini Pak Eko, pengujian benar atau salah. Di pengujian benar atau salah inilah nanti Pak Eko bisa memutuskan ini bujukan moral atau dilema etika. Nah, menentukannya bujukan moral atau dilema etika dari mana? Dari ini tadi Pak Eko. Lihat apakah bersentuhan dengan hukum, atau regulasi, atau intuisi, atau uji halaman depan koran, atau uji pantangan bola. Kalau ternyata dari 5 uji ini semuanya lolos, baru kita bilang itu dilema etika. Nanti kalau dilema etika ini ternyata Pak Eko ambil nih salah satu paradigmanya apa, misalkan kasus Danang tadi ya, keadilan versus belas kasihan. Oh, sebenarnya tidak adil kalau Danang diajak ke Taman Safari karena dia belum bayar, tapi ada juga rasa kasihan. Mungkin itu yang dimaksud dengan Pak Eko perasaan tadi ya? Iya benar. Ya, kemudian Pak Eko akan berpikir berbasis rasa peduli, udah ajak aja si Danangnya. Jadi Pak Eko berpikir berbasis rasa peduli. Maksud saya, sebelum Pak Eko memutuskan sesuatu, Pak Eko coba runtut dulu langkah-langkahnya gitu ya Pak Eko. Dan yang paling penting, putuskan dulu apakah itu bujukan moral atau dilema etika. Kalaupun nanti ternyata itu bujukan moral, nggak bisa pakai perasaan Pak Eko. Kalau bujukan moral, Pak Eko sudah harus putuskan, Pak Eko ambil yang benar. Tapi kalau dilema etika, mungkin bisa masuk perasaan. Pak Eko berpikir berbasis rasa peduli. It's okay. Tapi kalau bujukan moral, Pak Eko jangan pakai perasaan. Karena bisa jadi Pak Eko nanti akan bersentuhan dengan perasaan. Kira-kira gitu Pak Eko. Gimana Pak Eko? Oke Bu, terima kasih Bu. Jangan langsung pakai perasaan ya Pak Eko, diputuskan dulu. Ini bujukan moral atau dilema etika. Jadi Pak Eko coba pelajari lagi tentang 5 uji yang saya sampaikan ya. Pak Febri, ya. Pak Febri mau menyampaikan sesuatu? Ya Bu, mohon izin ya Bu. Silakan. Saya tertarik tadi dengan apa yang Ibu sampaikan, penjelasan dengan Pak Eko tadi, bahwa untuk membedakan antara dilema etika dan bujukan moral adalah dengan pengujian benar salah. Nah, maksud saya yang ingin saya tanyakan itu Bu, apakah ada standar benar salah yang harus kita pedomani untuk mengukur bahwa ini benar atau ini salah? Misalnya begini, kalau kemudian tadi ada di sana uji benar salah itu ada uji regulasi misalnya, kan aturan sekolah itu juga bagian dari regulasi Bu. Nah, ketika misalnya siswa tersebut melanggar peraturan sekolah, kemudian apakah itu berdasarkan uji regulasi dia termasuk sebuah kesalahan? Tapi di banyak kasus tadi kita melihatnya bahwa ketika ada pelanggaran di aturan sekolah, ternyata itu ada hal yang berpihak pada murid yang kemudian kita jadikan pedoman sehingga kita bisa menggunakan rasa peduli kepada siswa. Seperti itu kira-kira Bu. Terima kasih Bu, mohon penjelasannya Bu. Terima kasih Pak Febri. Kayaknya Pak Febri tadi ada yang terlewat sedikit penjelasan saya tentang uji regulasi. Jadi benar itu tadi sudah saya sampaikan Pak Febri. Uji regulasi yang dimaksud di sini adalah uji regulasi yang sifatnya telah diputuskan oleh regulator. Regulator yang kita maksud di sini adalah misalkan bentuknya perda yang sudah ditetapkan oleh DPRD tingkat kabupaten, provinsi ataupun perpres. Jadi regulasi yang seperti itu. Sementara peraturan sekolah
belum dianggap sebuah regulasi yang kemudian mengatur sebuah daerah secara apa ya, maksudnya peraturan sekolah itu belum bisa kemudian kita anggap sebagai uji regulasi seperti bila kita komparasikan, kita bandingkan dengan Perda atau Pergub atau Perpres. Maka karena regulasi peraturan sekolah hanya berlaku di sekolah tersebut gitu ya, tidak sama dengan sekolah yang lain. Tetapi regulasi seperti Pergub itu kan mengatur orang yang ada di dalam kabupaten itu gitu ya, kemudian dalam sebuah provinsi atau sebuah negara. Jadi dalam kasus-kasus kayak kasus Danang, kayak kasus Raihan, mengapa kita putuskan dia menjadi dilema etika, bukan rujukan moral? Karena mereka memang melanggar peraturan, tetapi peraturan yang sifatnya berlaku hanya di sekolah. Mungkin begitu Pak Febri terhadap apa yang Pak Febri tanya. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih. Ya. Kita kembali lagi ke LMS. Tadi udah LMS-nya Ibu Betty. Sekarang saya ke LMS Aisyah ya. Etika dan rujukan moral udah. Pada bagian paradigma, ini kan pertanyaan Pak Wahyu dan Pak Arif nih. Apakah Pak Arif Fatul Ulum ada? Saya Ibu, Bu. Oh Ibu, mohon maaf Ibu, namanya Iya, Bu. ya. Unik ya, Bu. Ibu Ari Fatul. Nah, saya bacakan pertanyaannya ya, Bu. Ini pertanyaan Ibu Ari Fatul, bisakah dalam satu kasus terdapat lebih dari satu paradigma? Jawabnya bisa, ya, boleh ya, Ibu Ari Fatul. Kemudian ada pertanyaan lagi nih. Kalau sudah diputuskan terjadi di luar prediksi pelanggaran komitmen terhadap keputusan, apa yang harus dilakukan? Ini gimana nih kira-kira? Ibu Ari Fatul ini kepala sekolah. Kemudian Ibu Ari Fatul memutuskan soal apa nih? Kalau komitmen artinya keputusan bersama dengan Dewan Guru lah, kayak gitu ya, mungkin maksudnya Ibu Ari Fatul. Saya kurang jelas nih pertanyaan. Kebetulan saya masih guru biasa sekarang, Bu, belum jadi kepala sekolah. Ya. Kira-kira pertanyaan. Saya ambil contoh kecil. Kalau kita sebagai pemimpin pembelajaran kan dalam kelas itu bukan hanya, menurut saya sih, bukan hanya sebagai pemimpin saja di sekolah, tapi kita sebagai guru juga nanti akan menemukan kasus-kasus, ya walaupun kasus itu tidak sebesar kasus yang dialami oleh kepala sekolah, penekanannya ya Bu ya. Seperti saya temui saja ya misalnya ya Bu ya, kan sekolah itu sudah punya budayanya sendiri dari dulu kan. Nah, ketika kita masuk sebagai CGP dengan membawa budaya baru kan, pembelajaran baru, ilmu baru, seperti halnya misalnya budaya positif itu kan, atau juga restitusi dalam menangani masalah murid kan. Nah, kadang ada pertentangan di situ. Kalau murid itu biasanya sudah terbiasa dengan dihukum, kalau di segitiga restitusi kan tidak ada hukuman. Kita harus bertanya jawab dengan murid kan, begitu kan Bu? Kemudian membuat komitmen kan kepada murid kan, setelah kita membuat kesepakatan, kita membuat komitmen. Bagaimana jika kesepakatan itu mereka langgar sendiri kan? Nah, kemudian terjadilah kasus kan, di mana kesepakatan kelas sudah dilanggar, kemudian kita sudah panggil anaknya, lakukan segitiga restitusi, kemudian dia sudah bersedia untuk melakukan komitmen sebagaimana
kesepakatan yang sudah dibuat, tahu-tahunya dia melanggar lagi. Begitu dia melanggar, dipanggil lagi, dia malah menjawab misalnya, ya sudahlah Bu, hukum sajalah saya gitu. Karena dia misalnya sudah membudaya menurut saya gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bukankah ini dilema? Iya, oke. Ini hubungannya ke budaya positif ya. Baik, kalau kita sesuai dengan materi di budaya positif kan ada 5 posisi kontrol guru, Ibu. Nah, Ibu kan memang yang paling ideal berada pada posisi kontrol manajer, Ibu melakukan restitusi, kalau ada kesalahan kembalikan kepada keyakinan kelas, gitu ya. Tetapi untuk kondisi yang memang tidak memungkinkan lagi, misalkan Ibu sebagai manajer, Ibu bisa mundur 1 langkah. Tapi mundurnya jangan jauh-jauh, jangan menjadi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Pada posisi pemantau. Jadi Ibu bisa switch dari posisi sebagai manajer kepada posisi pemantau. Posisi pemantau itu di mana? Posisi pemantau adalah based on peraturan sekolah, reward and bintang, apa peraturannya itu bisa, boleh seperti itu. Tapi Ibu jangan mundurnya banyak-banyak. Itu di 5 posisi kontrol guru disebutkan seperti itu. Gitu mungkin Ibu ya. Konsekuensi ini tadi pelanggaran komitmen ya. Iya, terima kasih atas jawabannya. Ya, semangat Ibu Bapak. Tentu saja kita tidak akan mungkin bisa langsung menjadi piawai dalam memutuskan sesuatu. Semuanya itu butuh proses, butuh waktu, dan bersabar terhadap apa yang Ibu Bapak lakukan gitu ya. Dan saya yakin dan percaya nantinya Ibu Bapak ke depan akan menjadi seorang pemimpin-pemimpin yang hebat dengan keputusan-keputusan yang berlandaskan kepada mereka. Terima kasih sudah selesai sesi kita untuk modul 3.1 ini Ibu Bapak. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Ibu Bapak untuk meramu hasil belajar. Apa hal baik yang Ibu Bapak temukan di modul 3.1 yang membuat Ibu Bapak seperti mendapatkan insight baru ya berkenaan dengan pengambilan keputusan. Boleh disampaikan secara reflektif kritis 2 menit, silahkan. Ada yang ingin menyampaikan? Meramu hasil belajar, resum yang saya pelajari dari modul 3.1 ini adalah, boleh? Simpulan dari kegiatan kita sore hari ini, mudah-mudahan Ibu Bapak makin memantapkan. Sudah ada Ibu Mustianingsi. Silahkan Ibu Mustia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang sudah dipelajari dalam modul 3.1. Yang pertama yaitu ada 4 paradigma dalam dilema etika. Yang pertama yaitu individu lawan masyarakat, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, yang keempat adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Di mana di dalamnya itu terdapat 3 prinsip, yaitu yang pertama melakukan demi kebaikan orang banyak, menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau nilai-nilai dalam diri Anda, kemudian melakukan apa yang Anda harapkan orang lain akan lakukan kepada diri Anda. Nah, untuk menyelesaikan sebuah dilema etika, maka kita harus mengenali 9 langkah dalam mengambil sebuah keputusan. Yang pertama adalah mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga adalah mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh investigasi opsi trilema. Yang kedelapan adalah membuat sebuah keputusan.
Dan yang kesembilan adalah melihat lagi keputusan dan merefleksikan keputusan yang sudah kita ambil. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu sudah menyampaikan ya. Masih ada nih Ibu Elmi yang raise hand. Silahkan, mungkin Ibu Elmi ingin menyampaikan ke depannya Ibu Elmi akan seperti apa ya mendapatkan modul 3.1 ini. Saya mau jadi orang yang bagaimana gitu. Oke, silakan. Dengan Bu Muti, cuman saya lebih fokus kepada sebelum kita mengambil keputusan, yang paling utama kita lakukan adalah kita identifikasi dulu kasus itu sebagai dilema etika ataupun bujukan moral. Ketika dia dilema etika, maka kita ikuti prinsip, paradigma, dan konsep pengambilan keputusan yang disampaikan Ibu Mustia tadi. Kemudian pengambilan keputusan menurut saya adalah sebuah skill atau keterampilan. Jadi dia tidak langsung ada di diri kita, perlu pengalaman, perlu berlatih terus, sehingga nanti kita juga tahu bahwa keputusan yang kita ambil tidak akan pernah menyenangkan semua orang. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, baik, luar biasa. Kawan-kawan, saya izin untuk extend sedikit waktu ya. Silahkan menuju ke link Menti. Sudah ada di kolom chat. Saya akan berbagi Mentimeter. Kita akan merefleksikan pembelajaran kita pada sore hari ini. Silahkan Ibu Bapak menuju ke Menti. Yang tidak bisa hadir di Menti, boleh nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kolom chat. Oke. Silahkan untuk mengklik tanda lope-lope. Kalau sudah berhasil masuk ke Menti, terima kasih. Ada yang masuk. Nah, di slide kedua ada pertanyaan tentang feeling. Saya minta Ibu Bapak menuliskan 3 kata yang paling mewakili perasaan Ibu Bapak setelah mengikuti sesi modul 3.1. Boleh tuliskan 3 kata yang paling mewakili perasaan Ibu. Oke. Bersyukur, semangat, senang, terima kasih. Siapa yang menulis kata bersyukur? Boleh open mikrofon? Ada Ibu Elmi dan Pak Satria. Siapa yang menulis kata bersyukur? Pak Satria ya? Iya Bu, tadi saya bersyukur Bu. Oh iya. Kenapa Pak Satria menulis kata bersyukur? Boleh berbagi? Oh iya, jadi gini Bu, mungkin kalau tanpa mengikuti pendidikan guru penggerak ini, mungkin saya kalau dalam mengambilkan keputusan itu tidak mengidentifikasi apakah di dilema atau bujukan moral, tidak mungkin. Nah berkat di sinilah saya sangat bersyukur sekali Bu, jadi saya lebih bisa mengidentifikasinya nanti, itu saja Bu. Terima kasih Pak Satria sudah berbagi. Ada yang menulis penasaran, meningkatkan semangat, antusias, dan kata bahagia, senang, dan semangat itu yang paling tebal, artinya itu yang paling sering muncul dari Ibu Bapak ya. Ada yang lega, ada yang terinspirasi, tercerahkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu Bapak di slide ketiga, saya meminta Ibu Bapak untuk dapat menyampaikan, wah sudah banyak ya, ini dalam bentuk narasi. Oke, sudah banyak yang menuliskan. Saya cari yang ini aja deh. Ini siapa yang menuliskan? Boleh buka mikrofonnya? Ibu Elmida, terima kasih Ibu Elmida. Penyampaian materi jelas dan membuka paradigma. Siapa yang menuliskan? Boleh berbagi? Semoga bertemu lagi.
Ada yang ingin membuka mikrofon, yang menuliskan kesan terhadap instruktur yang ini, yang ada di layar? Oke, baiklah. Terima kasih semuanya Ibu Bapak atas umpan balik terhadap kegiatan kita pada sore hari ini. Saya mengucapkan selamat kepada Ibu Bapak, apresiasi yang tinggi kepada Ibu Bapak CGP hebat, Ibu Bapak PP dan Ibu Fasil ya, Ibu Fasil serta juga Ibu admin yang sore hari ini sudah menemani belajar CGP kita. Mungkin apakah ada di antara Fasil yang ingin menyampaikan sesuatu dulu sebelum kita closing? Ibu Aisyah atau Ibu Betty? Perwakilan. Siapa yang ready nih? Ada? Oke, baiklah. Saya izin mengingatkan ya kepada Ibu Bapak semuanya untuk nanti jangan lupa melakukan penilaian kinerja terhadap instruktur di modul 3.1 ya. Jangan lupa nama instrukturnya Nofrini ya. Mari kita tutup dengan doa Ibu Bapak sekalian. Siapa yang berkenan memimpin doa penutup? Boleh? Silahkan raise hand atau langsung membuka mikrofonnya. Kemudian nanti kita berfoto bersama. Siapa ya yang berkenan? Oke. Oh, Ibu Aisyah lagi sakit. Kita doakan Ibu Fasil segera sehat ya Ibu Aisyah. Terima kasih banyak udah menemani CGP-nya belajar meskipun kondisinya sedang sakit. Semoga Ibu Fasil bisa sehat kembali ya Ibu Aisyah. Baik. Oke. Ayo dong kita tutup dengan doa. Siapa nih yang mau membantu menutup dengan doa? Wah, banyak doa nih untuk Ibu Aisyah. Pak siapa? Ayo. Oh iya, Pak Edi udah open mikrofon. Yang lain lah, Pak Sulaiman tuh. Masa saya dulu. Oh iya, Pak Junai mana nih? Pak Junai, Pak Sulaiman, ada Pak Satria itu. Oh iya, silakan. Oke, jangan lama, silakan. Ayo kita mau berfoto nih. Baiklah, Pak. Saya yang berdoanya. Iya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kawan-kawan, kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah dan membawa manfaat bagi kita sendiri maupun bagi orang lain dan bagi anak didik kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junai, Ibu Bapak terus semangat ya, dan jangan lupa untuk terus menjadi hebat, dan tentu saja hebat itu bukan lagi untuk hebat sendiri, tetapi orang yang hebat adalah dengan menghebatkan orang lain. Yuk kita berfoto, fotonya. Silakan buka kameranya, CGP semua. Ini ya fotonya ya. Oke, tanda cinta kepada murid-muridnya di sekolah. Ini kamera saya kok ini ya. Kamera saya yang tidak nampak bergerak ini. Oke, mari silahkan Ibu Bapak. Kita berfoto dengan gaya terkeren. Dengan senyum tercantik dan terganteng. Iya. Saya hitung ya, saya ngitung aja nih. Ini kamera saya nih kayaknya nggak gerak malah. Saya hitung. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak sekalian. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di kesempatan belajar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bahagia.